Halo semesta, selamat bersantai ria. Terima kasih sudah mau klik video ini. Semoga yang nonton video ini panjang umur, sehat selalu, rezeki berlimpah dan segala urusannya dipermudah. Amin. Oke, kali ini kita mau ngebahas tentang sopan santun orang Jawa. Kalian penasaran? Aku ya penasaran dong. Oke, langsung saja kita mulai. Cah. Oke, sebelumnya terima kasih untuk kalian semua. Kita ngebahasnya tentang sopan santun orang Jawa. Saya punya dua ibarat. Yang pertama kita ibaratkan sopan santunnya untuk bertamu ke rumah seseorang. Banyak langkahnya. Oke, langsung saja. Langkah pertama, saat di depan pintu kita 3 ketukan, 1 tik tok tik, sampai 3 kali, tapi sambil bilang, kalau dalam sosial permisi, kalau dalam agama atau keyakinan mungkin kita ngambilnya contoh dalam agama Islam, kita mengucapkannya assalamualaikum. Lalu kalau dalam Jawa kita mengucapkannya ya kula nuwun. Nah gitu. Oke, itu langkah pertama. Tapi kalau 3 ketukan pertama sampai 3 ketukan ketiga, jadi gini, 1 2 3 sambil mengucapkan salam, nggak dijawab, 1 2 3 sambil mengucapkan salam, nggak dijawab lagi, sampai ketiga kita jeda dulu sambil nunggu, mungkin ada di belakang atau gimana, yus ade mbatin tok guys, mbatin yang ndi jane wong ki kok randang dibuka-buka, mosok jek ning WC, jajal tak ketuke neh lah. Nah, waktu jeda itu mungkin ya 10 detik atau berapa detik gitulah, kita ketuk lagi sampai 3 ketukan ketiga sambil mengucapkan assalamualaikum, permisi, kula nuwun, seperti itu. Kalau sudah dijawab, kita nunggu orangnya datang. Nah, itu langkah pertama. Oke, next, lanjut langkah kedua. Langkah kedua adalah bersalaman. Oke, bersalaman ini ya nggak asal-asalan. Kita gapit tangane wonge ngene guys, tangane wonge digapit ngene. Lek tak jedase ya. Kalau bersalaman untuk ini ada beberapa jenis. Kita bersalamannya kepada orang tua atau simbah, kita harus gini nih, dicium, tapi dicium pakai mulut ya, tangannya beliau itu dicium pakai mulut. Yang kedua, kalau kita bersalamannya sama orang di bawah umur kita, ya segini aja, gak perlu ditempelin. Tapi kalau sama guru, ini yang ketiga, kalau sama guru, sesepuh, atau sama apa ya, sama guru sama sesepuh, kok lali aku, sama guru sama sesepuh karo sama kiai. Nah, kita tempelin di hidung kita ya, jadi gape tangannya ini diambung tangannya tapi gawe hidung, gawe irung. Lalu untuk orang yang lebih dewasa, yang keempat, untuk orang yang lebih dewasa dari kita, entah itu umurnya 2 kali lipat dari kita bersalaman tangan gapit ngene, kene dahi ngene ya. Nah, kene dahi ngene. Oke, ini guys, tak tambah satu lagi ya. Kalau contohnya kita mau bersalaman kepada orang di bawah umur kita atau anak kecil, nah ini contohnya. Ayo ndang salim sik, ndang salim sik karo mbak kene, ndang salim sik, ndang salim sik. Ayo ndang salim sik kene lah, ndang disalimi sik, mbak disalimi, ndang diambung ngene, ndang kok tak sanggung gitu mbah jajan, ndang gitu mbah jajan, kena gitu ku pentol apa makaroni ngono, ndang mbah sik. Yo ndang salimi sik. Wes sedane kuwi. Nah, kene ae dhewe kita ibaratnya ke rumah orang yang lebih dewasa, bukan orang tua, bukan kiai, bukan keluarga lah ibaratnya. Ya tetap aja bersalaman seperti ini, tempelin di dahi gini.
Tapi ada satu lagi, cara bersalaman kita harus sambil merunduk sedikit. Nah gini loh guys, ya, jadi bau kita geger dewi gitu loh, kira tuh bungkuk saidik ini lah, ini menghormati guys. Jadi itu langkah kedua. Oke, lanjut langkah ketiga. Penting ki, rungokno tenanan. Langkah ketiga ini, jangan masuk rumah dulu sebelum dipersilahkan oleh si pemilik rumah. Nah, paham ya, jemblunu saya. Karena ini penting. Jadi jangan masuk rumah atau duduk dulu di sofanya atau tempat duduknya si pemilik rumah sebelum dipersilahkan. Wis pokok jemblunus ki penting soalnya. Lek dolanan di omahe calon morotuamu jujuk blunus gak wis tak coret lagi, gak sido, gak sopan wis. Gak sopan wis. Gak sido dadi mantuku, aja sampai ngono kuwi. Jadi jangan langsung masuk sebelum dipersilahkan. Oke nak, silahkan masuk. Nah, kuwi lagi mlebu gak apa-apa. Oke nak, silahkan duduk, kuwi lagi lingguh gak apa-apa. Oke nak, silahkan makan jajannya, lagi ngemplok mangan gak apa-apa. Itu langkahnya. Oke. Next, langkah keempat. Dalam langkah keempat ini adalah sesi pengobrolan. Jadi dalam pengobrolan ini kita harus saling menghargai. Ki penting ki yoan. Pengokno sih, ini penjelasannya. Kamu berbicara, didengarkan oleh beliau. Beliau berbicara, kamu juga harus mendengarkan. Jadi jangan memotong pembicaraan. Kamu berbicara, beliau mendengarkan. Jadi saat beliau berbicara, ya kamu jangan memotong pembicaraan. Nah, iki yo penting sih, yo kabeh penting, tapi yo aja sampai ade motong pembicaraan. Lek ditanya dijawab. Bahasane yo bahasa Jawa halus lah. Jawa halus lah pokok. Oke, kuwi langkah keempat. Jadi iling-iling kabeh, diingat-ingat semuanya. Lalu nanti praktekkan. Oke, next langkah kelima. Oke, langkah kelima ini adalah sebelum berpamitan wajib mengucapkan maaf dan terima kasih. Oke, itu harus itu. Saya kira itu wajib lah. Contohnya gini, kamu bisa mengucapkan maaf saat mau berpamitan gini. Maaf Pak kalau ada salah kata, maaf kalau mengganggu, maaf kalau ada hal yang tidak mengenakan, nah gitu. Lalu terima kasihnya juga gitu, banyak contohnya. Terima kasih atas unjukan nih jus panganan, ngombe, minuman opo dan lain-lain lah. Jadi sesuaikan saat kondisi kamu pengobrolan atau keadaan kamu bertamu ke rumah orang. Jadi wajib mengucapkan terima kasih dan maaf. Itu harus kamu lakukan. Oke. Next, lanjut langkah ke-6. Langkah ke-6 ini adalah berpamitan. Berpamitan juga harus bersalaman, merunduk seperti tadi di awal. Lalu kita keluar pun harus juga wajib mengucapkan salam. Nah, setelah mau mengendarai sepeda atau mau pulang, orang Jawa harus mengucapkan monggo. Lek bapak ibu gini, monggo Pak Bu, kalau pamit riyin. Jadi harus gitu dan mengucapkan salam. Kalau dalam agama Islam ya assalamualaikum gitu. Oke, paham ya? Nah, itu tadi beberapa langkah untuk bertamu ke rumah orang. Nah, ki cocok, cara ini harus kamu praktekkan untuk pergi ke rumah calon mertua. Nah, ini kamu langsung dapat nilai bagus. Wah, sopan ini bocah. Oke, langsung kamu praktekkan saja. Asli diterima jadi mantunya kamu. Oke, untuk pengibaratan yang kedua, selanjutnya kita pakai sistem jual beli atau sistem saling tukar barang. Karena zaman Jawa kuno belum ada uang, makanya pakai sistem tukar barang. Kalau zaman sekarang ada uang, jadi ya harus jual beli. Oke, karena ini sangat simpel, langsung kita ringkas saja.
dalam jual beli itu wajib mengucapkan terima kasih, mendoakan, dan berdoa. Oke, contohnya gini, kita mau beli barang kepada seseorang, kita beli, kasih uang, kita dikasih barang, nah kita wajib mengucapkan terima kasih lalu mendoakan semoga lancar, rezekinya berkah, semoga berlimpah. Itu kita mendoakan kepada si punya dagangan itu, bisa tambahkan semoga tambah laris, apalah doanya, yang penting baik untuk si pedagang itu. Nah, untuk yang berdoa, kita berdoanya gini, semoga bermanfaat, semoga awet, semoga barangnya bisa jadi hal-hal baik, semoga bisa dimanfaatkan. Nah gitu, itu contoh untuk sistem jual beli atau saling bertukar barang pada zaman Jawa kuno. Pada zaman sekarang kita juga wajib menerapkan itu. Simpel kan? Nah, jadi dalam sistem jual beli ini atau tukar barang itu juga ada sopan santunnya, yaitu berterima kasih, mendoakan, dan berdoa. Itu penting. Kita juga wajib menerapkan itu. Di zaman sekarang kita terapkan juga bagus. Zaman sekarang dan zaman dulu itu memang berbeda. Jadi bedanya itu adalah sistemnya, keadaannya, tampilannya itu memang berbeda dari dulu dan sekarang. Tapi sopan santun orang Jawa ini diterapkan di zaman sekarang itu juga bagus. Itu malah menandakan kalau ciri khas orang Jawa itu seperti ini. Jadi terapkan, ajak semua orang begitu. Kita sebarkan kebaikan, sopan santunnya kita sebarkan biar semua orang meniru. Bagus bangsa ini kalau bisa seperti itu semua. Masyarakatnya juga bagus. Oke? Kita sebarkan ini, terapkan ini, praktekkan ini. Nah, jadi seperti itu. Kalau ada tambahan soal pembahasan ini, tolong komen di bawah ya. Setelah itu, saya minta tolong tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya. Oke, terima kasih. Cukup sekian, salam cerdas untuk kita semua. Kalau ada salah kata atau ada hal yang kurang atau kata-kata saya tidak mengenakan, saya mohon maaf. Dan terima kasih sudah menonton video ini. Terima kasih untuk kalian semua. Terima kasih untuk semesta. Terima kasih untuk segalanya. Terima kasih untuk semuanya. Terima kasih. Oke, terima kasih.